Andin Aisara Safarani. Dengan judul dampak penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi. Banyak sekali fitur yang mudah digunakan. Pengguna WhatsApp di seluruh dunia sudah mencapai 2,4 miliar. Semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi WhatsApp, tentunya akan berdampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, aplikasi WhatsApp inilah yang menarik untuk saya bahas di karya tulis ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, dapat saya rumuskan beberapa masalah. Di antaranya, yang pertama, aplikasi komunikasi apa yang paling sering digunakan oleh masyarakat? Yang kedua, apakah aplikasi WhatsApp mempengaruhi masyarakat dalam bersosialisasi? Dan yang ketiga, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan aplikasi WhatsApp? Berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang sudah saya sampaikan, saya membuat batasan pada bagaimana sih dampak penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi. Selanjutnya ada beberapa tujuan mengapa saya memilih tema ini. Tujuan yang pertama, saya ingin mengetahui apa saja sih dampak penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi, serta ingin mencari solusi yang bijak dalam memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan dua teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah studi literatur dengan menggunakan kajian pustaka, dengan membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data, saya juga menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada 66 responden dari berbagai pekerjaan dan pendidikan yang beragam. Selanjutnya ada beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori komunikasi yang disampaikan oleh Wursanto. Menurut Wursanto, komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan atau penyampaian warta, berita, atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak ke pihak lainnya dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Proses kegiatan komunikasi dapat dipermudah dengan adanya media komunikasi. Menurut Barusah, media komunikasi adalah perantara yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan berbagai media seperti gambar atau berita untuk menyampaikan pesan atau pandangan. Selain gambar dan berita, media komunikasi lainnya adalah media elektronik. Media elektronik mencakup beberapa alat komunikasi seperti smartphone, laptop, komputer, tablet, dan yang lainnya. Di dalam alat elektronik tersebut terdapat berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti bekerja, pendidikan, hiburan, dan yang lainnya. Menurut Kadir, program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi para penggunanya atau bagi aplikasi yang lain. Salah satu aplikasi yang paling sering digunakan masyarakat adalah aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini didirikan oleh John Combe dan Brian Acton pada tahun 2009. Aplikasi ini biasa digunakan untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung. Seperti yang saya sampaikan pada bagian latar belakang, semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi WhatsApp, tentunya akan berdampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
Di bagian ini saya akan menjelaskan apa saja sih dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian aplikasi komunikasi. Dampak positif yang pertama adalah untuk menjaga silaturahmi antar keluarga, teman, atau kerabat-kerabat lainnya yang tersebar. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi yang hanya dalam beberapa menit kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi. Yang ketiga, untuk memperluas jaringan pertemanan. Dan yang terakhir, untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian aplikasi komunikasi. Dampak negatif yang pertama adalah susah bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, masyarakat lebih sering menggunakan bahasa yang tidak formal sehingga bahasa formal menjadi terlupakan. Yang ketiga, tanpa sadar kita membagikan hal yang seharusnya tidak disampaikan ke masyarakat sosial. Dan yang terakhir, masuknya konten-konten pornografi. Terkadang seseorang membagikan hal yang seharusnya menjadi privasi. Dalam penelitian kali ini, saya menyebarkan Google Form yang diisi oleh 66 responden. Dan berikut ini adalah hasil pengumpulan data dari beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, aplikasi komunikasi yang digunakan oleh masyarakat mayoritas menggunakan aplikasi WhatsApp, yaitu sebanyak 92,4% atau 61 responden. Dan disusul oleh aplikasi lainnya seperti Discord, Line, dan Instagram. Aplikasi tersebut, yaitu aplikasi WhatsApp, dinilai sangat efektif oleh 62,8% atau 45 responden. Selanjutnya, saya juga memberikan pertanyaan, mengapa aplikasi WhatsApp dinilai sangat efektif oleh masyarakat. Alasan paling utama yang masyarakat rasakan adalah mudah digunakan, yaitu sebanyak 93,9% atau 62 responden, dan disusul oleh kelebihan lainnya seperti fitur-fitur yang lengkap dan tampilan yang menarik. Menurut masyarakat umum, sebagian besar berpendapat bahwa komunikasi yang dilakukan menggunakan perantara atau komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat berpengaruh dalam bersosialisasi di masyarakat. Hal tersebut dapat disebabkan karena dengan adanya aplikasi komunikasi, masyarakat menjadi lebih terbiasa untuk berkomunikasi menggunakan perantara, sehingga masyarakat menjadi lebih tertutup dan malas bersosialisasi dengan masyarakat sekitar lainnya. Berdasarkan studi literatur, analisis, dan hasil pengumpulan data yang sudah saya sampaikan, dapat saya simpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, menurut pendapat sebagian besar masyarakat umum, komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat berpengaruh dalam bersosialisasi di masyarakat. Berdasarkan simpulan di samping, dapat saya sampaikan beberapa saran bagi para pembaca ataupun bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, kepada pembaca, saya menyarankan untuk lebih mengutamakan bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tetap menjaga kesehatan. Terlalu banyak melihat layar smartphone tentunya akan berdampak pada kesehatan, seperti kerusakan otak atau penglihatan terganggu. Maka dari itu, saya berharap para pembaca dapat menghindari hal-hal tersebut. Yang kedua, disadari bahwa hasil penelitian pada karya tulis ini masih memiliki kekurangan yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. Maka dari itu, saya berharap bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, diharapkan memperbanyak informasi serta sumber yang akurat dari berbagai buku, internet, kuesioner, serta sumber-sumber yang lainnya. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih kepada Ibu Novi, Bapak Agus, dan Bapak Imran yang sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Saya harap presentasi saya dapat meningkatkan pengetahuan terkait dampak penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andin, apa yang kamu rasakan sekarang? Tenang, nervous? Deg-degan dikit tapi senang. Tapi Pak Imron bangga ya, luar biasa. Luar biasa. Oke, Andin. Ide awalnya dari mana? Kenapa Andin misalnya meneliti tentang WhatsApp ini? Karena saya adalah salah satu pengguna aplikasi WhatsApp dan saya ingin mengetahui dampak apa saja sih yang ditimbulkan aplikasi WhatsApp bagi masyarakat. Oke.
kalau di penelitian Andin ini bagus luar biasa ya. Tapi faktanya menurut Andin, di teman-teman Andin misalnya, penggunaan WhatsApp itu banyak yang negatif atau positifnya menurut Andin di fakta ya, di fakta Andin komunikasi dengan teman-teman Andin gitu. Lebih banyak positifnya karena bisa berkomunikasi tanpa harus ketemu secara langsung. Ya, alhamdulillah, karena tadi yang Andin sampaikan bahwa memang ada dampak negatifnya juga ya. Nah, mudah-mudahan nih dampak negatif ini bisa sama-sama kita hindari ya, karena kita tahu bahwa WhatsApp ini ada dua hal kan, ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, kita ambil yang positifnya. Nah, kalau kita sudah tahu yang negatif, maka negatifnya itu kita buang jauh-jauh supaya fungsi dari komunikasi dari aplikasi WhatsApp ini betul-betul bermakna untuk kita. Baik, Andin, selamat, good. Terima kasih. Terima kasih.